Mengapa Indonesia tak punya kapal induk sih? Negara lain saja punya loh. Kalian pernah bertanya nggak kenapa sih Indonesia belum punya kapal induk? Lihat negara besar seperti Amerika Serikat juga Cina, kapal induknya warawiri di perairan dunia. Kenapa Indonesia nggak punya? Ya, padahal wilayah lautan Indonesia begitu luas. Ada beberapa alasan serta argumen kenapa Indonesia tak punya kapal jenis itu sih. Pertama, soal biaya. Pembuatan kapal induk biayanya ratusan triliun loh, belum lagi perawatannya. Kedua, Indonesia sampai saat ini tak punya kapal induk karena belum butuh. Lah kok bisa? Indonesia sebenarnya sudah punya kapal induk alami, yakni dalam bentuk pulau-pulau, jadi ada yang mengatakan tak ada kapal induk pun jadi. Argumen atau penjelasan ketiga Indonesia tak punya kapal ya karena doktrin pertahanan TNI kita, yang mana Indonesia bukan negara yang cinta damai gitu. Persoalan Indonesia belum punya kapal induk sudah pernah dijawab oleh Panglima TNI Muldoko dalam acara latihan gabungan 2 Matra TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dikutip dari Quora, kala itu Panglima menegaskan kapal induk tak sesuai dengan doktrin TNI. Kapal induk tak diperlukan TNI, sebab TNI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang tersebar di perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Doktrin TNI apa sih? Doktrinnya yaitu Tridharma Eka Karma, yang artinya pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI. Dalam landasan penjelasan doktrin itu, TNI menegaskan Indonesia adalah negara cinta damai. Sedangkan doktrin yang dianut TNI AL yaitu Green Water Navy alias Marinir Indonesia tak keluar dari perairan Indonesia. KSAL Marsetio saat itu menjelaskan, negara penganut doktrin Blue Water Navy yang berlayar keluar wilayah perairan internasional adalah yang jelas butuh kapal induk. Jadi jelas ya, negara penganut Blue Water Navy cenderung negara agresor yang bisa mengancam kedaulatan negara lain. Sedangkan Indonesia adalah negara cinta damai yang lebih mementingkan kedaulatan wilayahnya. Kapal induk ini urusannya berat. Kaurawan Tiravidide menjelaskan dari sisi pembuatannya biayanya bisa mencapai ratusan triliunan loh. Belum lagi untuk biaya perawatan kapal induk dan puluhan pesawat yang mangkal di kapal induk. Selain itu, untuk operasi, kapal induk nggak bisa sendirian berlayar. Sebab kapal induk ini rentan diserang musuh, bisa-bisa diserang dari selesai dong. Makanya cek deh, biasanya kapal induk berlayar dikawal beberapa kapal perang atau kapal selam sebagai pelindung. Quorawan lainnya, Felix Patrick, berpandangan kapal induk belum strategis untuk kebutuhan pertahanan Indonesia. Indonesia masih fokus peremajaan alutsista lama dan memperbarui alutsista lainnya. Jadi kebutuhan kapal induk tak menjadi prioritas TNI. Belum lagi bicara anggaran. Menurutnya, selain itu, kapal induk bersifat ofensif, power projection, dan tentu saja akan mengundang perhatian dari dunia internasional, yang menandakan Indonesia benar-benar siap untuk ikut dalam persaingan global karena dalam prakteknya kapal induk digunakan sebagai suatu bentuk diplomasi, bahwa suatu negara siap menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan kepentingan negara tersebut di luar negeri. Nah, sudah simak kan? Menurut kamu nih, kita perlu nggak sih soal kapal induk buatan pertahanan kita? Awal tahun, para petinggi Angkatan Laut Amerika Serikat sedang dirundung gelisah. Kapal induk Gerald R. Ford, alat perang paling mahal yang pernah diproduksi Amerika Serikat, belum juga melaut dan memperkuat armada laut negara adidaya tersebut. Upaya habis-habisan Angkatan Laut Amerika Serikat mengatasi berbagai kendala teknis kapal induk tersebut selama ini belum juga tuntas. Pada bulan Desember 2019, Kasal Amerika Serikat waktu itu, sebelum mengundurkan diri pada April 2020, Thomas Maudley memerintahkan para awak kapal perang senilai 13 miliar dolar agar segera menyelesaikan berbagai kendala teknis di kapal tersebut hingga ke Water 4 dan membuat program Make Ford Ready, yang berarti bahwa kapal induk Gerald R. Ford harus segera dibuat siap melaut dan menjalankan misi-misi militer Amerika Serikat. Kapal induk paling mutakhir buatan Amerika Serikat tersebut sudah lama bergelut dengan berbagai masalah, mulai dari biaya yang besar dan terus bertambah, kendala-kendala teknis, persenjataan, hingga urusan politik. Awalnya kapal induk tersebut direncanakan sudah bisa memperkuat Angkatan Laut Amerika Serikat pada akhir 2015. Kapal ini baru saja selesai menjalani uji coba selama 18 bulan dan diketahui masih menyimpan beberapa kendala teknis. Military.com menulis bahwa kemungkinan besar kapal ini baru bisa benar-benar melaut di samudera lepas pada akhir 2021 setelah mendapatkan sertifikasi dari Kemenhan Amerika Serikat.
Saat ini, Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 10 kapal induk yang berbasis di Amerika Serikat dan di luar negeri, dan USS Gerald R. Ford sendiri adalah kapal induk ke-11. Publik Amerika Serikat sudah lama mengernyitkan dahi mengetahui betapa mahalnya pembuatan satu kapal induk. Amerika Serikat memang memiliki kemampuan mumpuni dalam membangun kapal induk sendiri, dan itu pun biasanya membengkak. Belum lagi perawatannya. Meski begitu, pemerintah Amerika Serikat tetap melanjutkan pembuatan kapal induk untuk menjaga superioritas militer Amerika Serikat, terutama di mata laut. Kemenhan Amerika Serikat sendiri mendapatkan gelontoran anggaran 687 miliar dolar begitu besar. Jumlah tersebut sama dengan anggaran pertahanan 10 negara di bawahnya, yakni China, Rusia, India, Arab Saudi, Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, Korsel, dan Brasil. Dalam forum-forum militer Indonesia seringkali dibahas perlunya TNI AL memiliki kapal induk dengan berbagai justifikasi. Entah berita tersebut dari mana asalnya, tapi gambar-gambar desain kapal induk yang konon akan bernama KRI Nusantara tersebut berseliweran di limanisasi sosial media kita beberapa waktu lalu. China dilaporkan tengah membangun kapal induk berteknologi mutakhir yang diperkirakan dapat diluncurkan pada Februari 2022 mendatang. Perkiraan ini muncul setelah Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS merilis citra satelit yang diambil pada 23 Oktober lalu. Berdasarkan citra satelit tersebut, China diduga tengah membangun kapal induk di Jiangnan, Shanghai yang nyaris rampung. Sebagaimana dilansir CNN, kapal yang diidentifikasi bernama Taipei 003 itu saat ini sudah dilengkapi komponen eksternal dan internal nyaris lengkap, termasuk pembangkit listrik dan sistem peluncur pesawat. Menurut CSIS, kapal itu hanya membutuhkan sejumlah fitur lain seperti radar dan sistem senjata sebelum dapat dilepas ke Sungai Yangtze. Berdasarkan informasi dan observasi progres di Jiangnan, peneliti memperkirakan tipe 003 akan dirilis sekitar 3 hingga 6 bulan ke depan. Demikian bunyi laporan CSIS yang dikutip CNN. Jika kabar ini terkonfirmasi, China akan memiliki 3 kapal induk. Namun berbeda dengan 2 kapal pendahulunya, Liaoning dan Shandong, tipe 003 ini akan memiliki teknologi peluncur pesawat yang lebih canggih. Kapal tipe 003 ini dikabarkan bakal mempunyai sistem pelontar pesawat yang digunakan kapal-kapal induk milik Amerika Serikat. Dengan pelontar tersebut, China dapat meluncurkan lebih banyak jenis pesawat dari tipe 003. Selain itu, pelontar itu juga dapat meluncurkan jet lebih cepat dan membawa amunisi lebih banyak. Kabar ini terkuak ketika Amerika Serikat sedang was-was akan perkembangan militer China beberapa waktu belakangan ini. Sebelumnya, Amerika Serikat juga dikabarkan khawatir karena Angkatan Laut China memiliki armada laut terbesar di dunia. Pada akhir bulan lalu, Wakil Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal John Hyten, juga mengatakan bahwa China akan mengalahkan militer negaranya jika Pentagon tak segera berbenah. Hyten melontarkan pernyataan ini sehari setelah Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Mark Milley mengonfirmasi bahwa China menguji coba rudal hipersonik. Menurutnya, uji coba rudal itu sangat luar biasa. Ia bahkan menyandingkan momen itu dengan saat Uni Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia, Sputnik, pada 1957. Yang kami lihat adalah peristiwa yang sangat signifikan dari uji coba sistem senjata hipersonik. Sangat mengkhawatirkan, ujar Milley kepada Bloomberg TV. Ia kemudian berkata, saya tidak tahu betul mirip dengan momen Sputnik atau tidak, tapi saya rasa sangat mirip dengan itu. Ini merupakan peristiwa teknologi yang sangat signifikan dan kami sangat memperhatikannya. Sementara itu, Amerika Serikat sendiri gagal menguji coba senjata hipersonik pekan lalu. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa roket yang digunakan untuk mempercepat laju proyektil gagal meluncur sehingga uji coba tidak bisa dilanjutkan.